Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini bisa lagi berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini kita akan membahas tentang analisis penilaian. Dan tentu analisis penilaian yang akan dibuat nanti tidak lepas dari instrumen penilaian yang dibuat di minggu kedua. Jadi itu yang kita isi kembali ke analisisnya. Sebelumnya marilah kita aturkan salawat serta salam untuk Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita ke modul dulu, sama seperti kemarin. Modul dulu. Baik, bismillah, kita ke analisis penilaian. Dan ini yang akan menjadi kriteria penilaian kami terhadap tugas Bapak Ibu di minggu ketiga. Jadi nama pesertanya, nama pembimbingnya, dan ini kami isi nanti. Yang dilihat adalah kesesuaian dengan RPS. Kemudian rancangan analisis penilaiannya ada 5 indikator. Yang pertama adalah kelengkapan komponen analisis hasil penilaian sikap. Jadi yang dilihat adalah lengkap tidaknya komponen analisis hasil penilaian sikap. Kemarin Bapak Ibu sudah membuat rubrik penilaian sikap, kemudian terakhir itu ada daftar nilai, termasuk nilai sikap. Jadi, dan hari minggu-minggu berikutnya, minggu ketiga, maka menganalisis hasil penilaian sikap yang Bapak buat itu. Lengkap atau tidak. Jadi yang kami lihat nanti kelengkapannya. Yang kedua adalah kelengkapan komponen analisis hasil penilaian pengetahuan garis miring keterampilan. Karena di dalam instrumennya itu hanya ada 1 kolom instrumen itu, berarti terserah Bapak Ibu atau bagian pengetahuannya atau bagian keterampilannya. Tapi yang banyak yang jelas adalah bagian pengetahuannya. Jadi kelengkapan komponen analisis hasil penilaian. Lengkap atau tidak. Jadi nomor 1, nomor 2, kelengkapan. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan pengisian analisis kualitas instrumen penilaian, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi yang dilihat adalah tepat atau tidak. Ketepatannya terhadap pengisian analisis kualitas instrumen, baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian yang kelima yang akan dinilai nanti adalah ketepatan pengisian analisis hasil penelitian sikap. Jadi tepat atau tidak. Dan yang keenam, ketepatan pengisian analisis hasil penilaian pengetahuan garis miring keterampilan. Juga dilihat tepat tidaknya. Jadi indikator 1 dan 2 lebih kepada kelengkapannya yang dilihat, 4, 5, 6 lebih kepada ketepatannya. Jika tepat, nanti skornya 3. Jika tidak tepat, bisa 2, bisa 1. Jika lengkap, 3. Jika tidak lengkap, bisa saja 2. Itu indikator yang akan menjadi penilaian kami. Ini skornya, perhitungannya.
Nah, kita masuk ke instrumen analisis penilaian sikap. Jadi ini kemarin sikapnya ada empat kemarin. Ada jujur, ada disiplin, oh bukan disiplin, teliti, ada tanggung jawab, ada mandiri. Mungkin sini aman. Tapi terserah Bapak Ibu nanti sesuai dengan sikap yang Bapak cantumkan di dalam tugas kemarin, instrumen penilaian, apakah Bapak sama seperti yang ada di modul itu, mandiri, teliti, tanggung jawab, jujur. Jadi ada 4 aspek diisi di sini. Tinggal yang dilihat adalah rata-ratanya. Rata-ratanya. Gimana melihat rata-ratanya itu dilihat dari hasil penilaian Bapak Ibu kemarin. Mungkin kita contohkan punya Bapak siapa ya? Jadi yang diisi adalah rata-ratanya, kriterianya, catatan analisis. Kemarin Bapak ada merata-ratakan untuk nama satu orang, rata-ratanya sekian. Untuk orang ada 10 orang kemarin, rata-ratanya sekian. Tetapi yang di sini bukan rata-rata itu, tapi rata-rata seluruh mahasiswanya. Jadi 1 sampai 10 itu berapa rata-ratanya? Yang ada di kemarin itu satu orang berapa rata-ratanya. Kalau ini semua orang berapa rata-ratanya untuk aspek jujur, untuk aspek mandiri berapa rata-ratanya. Kriterianya nanti sesuai hasil rata-ratanya. Kalau misalnya nilainya 80, seperti yang ada dalam daftar nilai, Bapak mencantumkan dalam 80 itu A, gitu ya. Atau misalnya sangat baik, jadi di sini sangat baik, karena sikap tentu sangat baik. Kalau dia 80-an. Kalau dia sekitar 70-an, berarti dia B, baik. Kalau sekitar 60-an, berarti C, cukup baik. Nah, tentu nanti diisi dengan catatan analisis. Analisisnya diisi oleh Bapak, kenapa jadi nilainya bisa B? Belum mencapai misalnya A. Tentu ada hal-hal yang perlu ditingkatkan di sini, silahkan dituliskan. Sesuai analisis Bapak terhadap sikap mahasiswanya. Atau misalnya sudah A, bisa saja catatan analisisnya meskipun sikapnya adalah sangat baik, karena ini sikap adalah hal yang sangat penting dalam lingkungan pembelajaran, maka ini harus dipertahankan atau kalau perlu ditingkatkan lagi. Terserah Bapak Ibu catatan analisisnya seperti apa terhadap hasil penilaian yang ada. Tentu hasil penilaian ini disesuaikan dengan instrumen yang Bapak Ibu buat kemarin. Mungkin supaya lebih mudah kita buka cuma contoh ya, contoh punya kawan-kawan kita yang ada sebelumnya. Oke, kita stop dulu. Kita carikan contohnya. Nah, ini punya Pak Toto ya, contoh ya. Kita coba contoh punya Pak Toto. Oke, ini yang terakhir ya, revisian Pak Toto ya. Mungkin sambil kita lihat kembali. Yang kemarin. Lumayan nih, banyak namanya. Oke, kisi-kisi OTS-nya. Oke, langsung diisi. Oke, sudah ada catatan penelaah. Mantap nih ya, Pak Toto sudah memperbaikinya, merevisinya. Oke. Ini instrumen penilaian sikapnya. Instrumen penilaian sikap ada lagi ya. Ini daftar nilai. Oh ya, terbalik ya punya Pak Toto ya. Oke, iya Bu. Revisi. Oke. Seharusnya daftar nilai yang terakhir ya Pak ya. Iya. Cuma Ya, Bu. perbaiki nanti Pak ya. Oke.
daftar nilai. Nah, ini bukan instrumen Oh penilaian ya. sikap, tapi Ya Bu. daftar Oke. nilai. Ada daftar nilainya punya Bapak. Padahal Oke. judulnya aja yang salah nih. Oke. Instrumen Penilaian penilaian sikap. sudah di nomor 5 tadi filenya. Ini adalah daftar nilai. Nah, di daftar nilai Bapak sudah menjumlahkan. Artinya untuk sikap Winda ini 68,75 yang kalau dilihat rentang nilainya adalah kalau 68 berarti masuk di kategori sini. Big Min. Punya Bapak Big Min ya. 68 berarti sikapnya masih Big Min. Kalau 81 berarti Amin. Amin. Nah, cuma di penilaian sikap tadi tidak per orang. Karena Bapak sudah menghitung sikapnya, karena ada mungkin beberapa Bapak Ibu ya, ada yang tidak menghitung nilai sikapnya ini ya di dalam daftar nilai, tapi langsung aja misalnya karena skornya sampai 4, ada yang 4, lalu ditotalkan menjadi karena 4, ada yang 15, 13, 12, 1, ada yang seperti itu. Ya, tidak masalah di situ, tapi harus diangkakan nanti ketika masuk ke penilaian analisis. Kalau punya Bapak Toto sudah mengangkakan hasil dari 4, 3, 2, 1 kemarin. Jadi ini hasilnya punya Bapak. Nah, yang dicari adalah rata-rata sikapnya. Misalnya ini bagian, anggap ini semua bagian mandiri. Maka dirata-ratakan jumlahnya keseluruhan ini berapa, maka ditulislah ke dalam kolom tadi. Kolom yang ada di penilaian sikap. Jadi ditolak-tolakkan dulu semua mahasiswa ini. Total angkanya. Khusus untuk mandiri, khusus untuk teliti, khusus untuk jujur, khusus untuk tanggung jawab. Nanti dilihat kriterianya yang ada di sini. Karena Pak Toto sudah menghitung di sini, jadi mudah aja. Tinggal menjumlahkan. Tapi ini jumlah keseluruhan ya Pak ya. Pasti per butir tadi, per butir. Dalam arti per butir materi, per butir mandiri, teliti, jujur, sehingga mudah diisinya di bagian penilaian sikap, analisis penilaian sikap. Nanti tinggal diisi catatan-catatan. Nah, ini sudah punya Bapak ya. Sama dengan punya Pak siapa? Mungkin ini. Nah, kalau punya Ibu siapa ini? Ibu Fatimah ya. Oke. Ini tugas belum di skor beliau, belum diangkakan punya beliau. Masih bentuknya oke, sikap 7,5 ya Bu ya. 7,5 kalau diangkakan berarti 7 minimalnya berapa itu? Kalau misalnya 7,5 total 16 ya, total keseluruhan 16 berarti 7,5 kali 100 dibagi 16 berapa angkanya di sini nanti lalu bisa ditotalkan. Ini kan ada 15, ada 24, ada 34. Nah, walaupun dapat nilainya 81 ini mungkin ditotalkan semua ini. Nah, ini nanti ya Mbak Ibu ya, yang realnya angkanya berapa nih? Angka dalam bentuk penilaian yang seperti ini, masuk 80 kah? 60 kah? Kalau kita melihat angka yang ada di sini, tentu kada cocok dengan yang ada di sini. Ya. Kan nilainya menjadi D semua, jadi D semua gitu. Ini. Jadi nanti punya Ibu Fatimah ini daftar nilainya tugas nggak mungkin kan nilainya 15, 16,25, 17,5. Padahal yang tertinggi nilai skornya bisa 100 nih. Boleh seperti kolom aja lagi nanti 100. Halo. Ini daftar nilai punya Ibu ya. Untuk keterampilan ya. Kalau Ibu, kalau punya saya itu ya ketika ditaruh di Oke, silakan nilai Bapak A. Ibu. Oke. Ada Mau yang tanya kalian. Ibu Fatimah kan? Iya, saya Fatimah. Anu Bu, ini kan nilai sikap itu yang saya masukkan di hasil akhir itu
ketika sudah dipersenkan, kalau sikap kan 10%, terus tugas 20%, UTS 30%. Begitu. Jadi yang saya masukkan di sini sudah dipersenkan, jadi tinggal jumlah gitu. Berarti Oh, gimana, yang Bu? dipersenkan itu ya, jadi 100% itunya, total semua Iya, gitu betul. ya. Iya. Kan nilai nilai asli yang di bawah itu kan ada. Nilai asli misalnya 75, aslinya kan 75. Nah, 75 10%-nya saya taruh di nilai akhir jadi 7,5 seperti itu. Kalau tugas misalnya nilainya berapa? Misalnya 80, terus karena tugas itu 20%, jadi misalnya 15 gitu, Bu. Jadi gimana, Bu? Baiknya ditulis aslinya. Suaranya terputus-putus, Bu. Iya, betul, terputus-putus. Hmm, jaringan kayaknya. Iya. Ini juga lambat nih loading. Mungkin kita buka contoh yang lain sebenarnya. Nah, ini punya Pak Muhlis ya. Nah, Pak Muhlis juga sudah mengangkakan ini sikap. Jadi mudah nih. Maksudnya supaya ibu lebih mudah saja. Nggak masalah seperti punya ibu, cuma alangkah bagusnya supaya ibu lebih mudah diangkakan aja dalam bentuk seperti ini. Di bawahnya lagi, jadi dapat nah sikap berapa nilainya, tugas berapa nilainya, OTS berapa nilainya, nanti dapat angka. Di Supaya bawahnya itu ada penjelasan perhitungan ini, sikap angka 7. iya, punya Bapak sudah ada ya bagaimana cara menghitung sikap. Nah, ini mantap nih. Oke. Oke, jadi cara menghitung sikapnya adalah total skor dikali 100. Jadi 12, kalau misalnya ada ini mandirinya 2, telitinya 3, tanggung jawabnya 4, 3, totalnya 12, berarti 12 dikali 100 dibagi 16 dapat 75. Ketika 75, kita lihat di bagian rentangnya, Ini ada di atas. di atas, Bu. Tadi Iya, ada. nah ini. Nah ini. 75 masuk di bagian B. Jadi punya Bapak Muhlis sudah mudah gitu ya mengalihkan ke bagian analisis. Kalau punya ibu sih tidak salah kan ibu caranya seperti itu. Tinggal supaya ibu mudah dirinci angkatannya. Supaya ibu nanti mudah memasukkannya ke bagian analisis. Karena tadi, Berarti ini, berarti dikembalikan ke nilai yang awal, ini. nggak usah dipersenkan. Kalau itu nggak masalah Bu, bikin kolom aja di Oh, bawahnya lagi tambahan supaya oh, ibu mudah menghitungnya. hmm. Kan ibu langsung jadi total ya Bu ya. Padahal ibu mungkin ada sudah mengerjakan di dalam di kertas yang lain atau di kolom yang lain tapi tidak ditampilkan di sini ya Bu ya. Ada di bawahnya di cara penghitungan nilai aslinya yang masih bulat. Oke. 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 Iya. Ayo kita coba buka punya ibu tapi semoga bisa. Kayaknya lambat nih loading. Nah ini ya Bu ya. 75. Oke. Iya, Bu. Berarti nilai aslinya ditaruh di daftar nilai akhir. Di sini ya Bu ya, penjelasan ya. Oke. Oke. 581. Oke. Nih, kalau sudah begini tinggal di tetap oke berarti ini dirincikan nanti nilai telitinya berapa. Nah, ini 4 2 mandirinya 4 4 2 2 2 terus totalnya ke bawah nih berarti Oke. dibagi sebelum jadi rata-rata di aspek bagian penilaian. Berarti kalau sudah ada mudah saja. Yang penting mudah dikerjakan. Oke, kita masuk ke kita ya.
Berarti sudah kalau ketemu rata-ratanya tinggal mengisi aja lagi. Tanya mandiri berapa rata-ratanya, kriterianya, catatan analisis. Berarti mudah saja Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Ibu nanti Bu dalam penulisan ini dilampirkan lagi nggak cara perhitungan yang kemarin itu? Atau Enggak, langsung langsung isi aja, langsung isiin aja Pak. langsung Karena aja? di kolom yang itu adanya itu aja, jadi tinggal isi. Karena Iya, kita melihat dari sudah yang terdahulu sudah Bapak kumpulkan kan, berarti iya, kita menyesuaikan yang ada itu masukkan ke sini iya. supaya istiqomah apa istilahnya itu. Tetap yang ada saja digunakan, jadi tinggal mengisi ke sini. Nah, ini instrumen penilaian pengetahuan garis miring keterampilan. Di kolom penilaian tadi, di skor-skor yang akan menjadi penilaian kami itu tidak dipisah nih antara pengetahuan dan keterampilan, berbeda yang kemarin ada OTS, ada UAS, ada keterampilan. Kalau ini digabung menjadi satu saja. Tetapi karena keterampilan tidak juga pakai nomor soal, berarti lebih kepada aspek pengetahuan. Berarti indikatornya seperti yang sudah Bapak tulis, nomor soal 1. Nah, 1 berarti memang ini harus dicobakan ke mahasiswanya. Untuk 10 soal yang Bapak Ibu bikin itu, kalau dia apa itu pilihan ganda, kalau dia esai 5 soal, maka berarti ditelaah di sini. Nomor soal 1, rata-rata berapa 10 orang menjawab itu berapa nilainya? Nomor soal 2, berapa rata-ratanya dari 10 orang itu? Nomor soal 3, berapa rata-ratanya? 4 berapa? 5 berapa? Jadi dikriteriakan. Jadi nomor 1 berapa rata-ratanya diisi. Nah, tinggal dikriteriakan di sini catatan analisis. Maka seperti yang daftar nilai yang Bapak Ibu buat, berarti di situ dicantumkan analisisnya dan kriterianya. Karena tadi ada yang A, B, C, D, tapi ada juga yang pakai A min, A plus, dan sebagainya, berarti sesuaikan dengan kriteria yang Bapak Ibu buat. Kalau Pak Muhlis, A, B, C, D aja ya Bu ya, Pak ya. Kalau Pak Toto tadi sampai dengan A plus, ada mulai dari ada Cikmen juga, Cikmen, ada C minus ya, C minus, C plus, B minus, B plus, amin, A plus, berarti lebih rinci lagi kriterianya di sini, masuk mana, analisisnya, tinggal Bapak menganalisisnya, kenapa demikian. Tapi yang penting di sini memang harus diuji cobakan. Kalau mengisinya sepertinya ini lebih mudah daripada kemarin, asal datanya ada. Yang agak sulitnya di sini adalah menguji cobakan soal-soal yang Ibu Bapak berikan ke mahasiswa. Artinya memang betul-betul ada latihan, ada ujian, walaupun hanya untuk 10 orang menjawab. Silahkan diisi di sini. Tapi harus ada ujiannya, sehingga nilai-nilainya sesuai dengan hasil penilaian. Bapak Ibu nomor 1 berapa mahasiswa yang dapatnya angka sekian, lalu dirata-ratakan di sini. Berarti masuk kriteria berapa untuk nomor 1. Dan situ sebenarnya akan bisa dilihat tingkat kesukaran mahasiswa menjawab soal. Kalau misalnya banyak yang rendah, berarti dianggap itu lebih sukar untuk menjawab mahasiswa. Tapi di sini tidak diminta analisis kesukaran. Tapi kita lanjut nanti, mudah-mudahan ada di bagian terakhir. Sebenarnya analisis setiap butir soal tugas apa Bu? Terputus ya? Terputus ya?
Suaranya? Gimana, Bu? Bagus, Bu. Bagus. Baik. Jadi di sini petunjuknya adalah analisis setiap butir soal atau tugas berdasarkan semua kriteria yang tertera dalam format. Berikan tanda checklist tentang pada kolom ya jika soal atau tugas yang ditelaah sudah sesuai dengan kriteria. Berikan tanda checklist pada kolom tidak jika soal dan tugas yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian alasan pada kolom catatan atau pada teks soal atau tugas dan perbaikannya. Mata kuliahnya sesuaikan dengan mata kuliah Bapak Ibu. Kelasnya juga penelaah ditulis dengan nama Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu diminta untuk menelaah di sini. Aspek yang ditelaah dimulai dari soal atau tugas sudah sesuaikah dengan indikator. Indikator soal kemarin ada OTS kan sudah disesuaikan, ada isi-isian, dianggap ini sudah sesuai. Ya, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai, artinya batasannya meliputi CPMK-nya sudah sesuai dengan CPMK-nya dan sebagainya yang diminta di kolom-kolom itu, jika sesuai, ya, dan beri catat. Materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan kompetensi, kemampuan, capaian pembelajaran, C berapa yang dikehendaki. Jadi disesuaikan. Ini khusus materi dalam soal. Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang tingkatan mahasiswa. Nah, ini. Jadi aspek yang ditelaah dari soal uraian itu sesuai nggak materinya dengan materi yang ada di RPS, yang ada di soal Bapak Ibu kemarin buat. Secara materi terpenuhi enggak yang ini? Jika ada terpenuhi maka ditulis ya atau tidak. Jika tidak pun tidak ada masalah Bapak Ibu. Artinya karena ini Bapak Ibu bertugas menganalisis apa yang sudah Bapak Ibu buat. Bukan berarti harus ya semua untuk dinilai bagus, tapi boleh saja Bapak Ibu karena memang betul ada yang kurang pas dicenting aja tidak. Kemudian dalam tugas yang diminta menggunakan kata perintah atau tanya yang menuntut jawaban uraian. Ada nggak menggunakan kata perintah atau kata tanya yang menuntut uraian jawaban? Karena memang secara konstruksi kan kalaunya tugas belum ada diconting tidak. Catatannya nanti akan dibuatkan misalnya lebih rinci lagi petunjuknya pembuatan soal. Terdapat kisi-kisi soal. Nah, sementara kemarin soalnya dibikin. Kisi-kisinya ada enggak? Belum ada misalnya. Berarti tinggal diconting tidak. Berarti dibuatkan, nanti akan dibuatkan misalnya kisi-kisi soal yang sesuai dengan soal-soal yang diberikan. Kunci jawaban. Oh, ternyata kemarin semuanya pakai kunci jawaban. Oke, berarti ditulis ya. Jika Bapak Ibu misalnya inginnya ada kisi-kisi supaya ini terpenuhi, ya mau tidak mau Bapak Ibu memperbaiki kembali yang kemarin ditambah dengan kisi-kisi soal. Tapi kalau memang nggak harus ada itu, maksudnya nggak harus Ibu melengkapi yang terdahulu, berarti kalau nggak ada tulis aja tidak. Yang dilihat adalah bukan isi ya tidaknya ini harus lengkap ya semua, tetapi memang Bapak Ibu betul-betul menganalisis secara konstruksi. Terdapat pedoman penskoran, oke, semuanya sudah dibikin. Terdapat stimulus sebagai konteks yang berupa tabel kah, ada gambar kah, ada teksnya kah, dan lain-lain. Misalnya ada gambar-gambar yang memudahkan, oh ternyata ada gambarnya, oke diconting aja. Tidak. Tinggal dibikin alasan atau catatan. Kalau maaf Bu, kalau seperti Ulun kan mengajar tafsir ayat-ayat ekonomi, sebelum membuat pertanyaan, saya menuliskan ayat. Apakah itu dianggap stimulus atau
Bisa stimulusnya sebagai teks. Teks. Kemudian baru saya perintahkan membarisi atau menerjemahkan atau menafsirkan. Iya. Di teksnya saya Berarti ada kata perintah ya Pak ya? Berarti di Iya, sini ada menggunakan kata perintah. Ya, kalau ada kata-kata pengantarnya juga masuk di teks tadi. Selanjutnya. Terdapat stimulus sebagai konteks yang berupa tabel, boleh kalau ada tabelnya, gambar jika ada teks, dan lain-lain. Dan lain-lain ini bisa Al-Quran, bisa hadis, bisa gambar timbangan, dan sebagainya. Tadi yang punya Pak Sapi kemarin ada, itu jawabannya yang ada gambar-gambar grafik dan sebagainya. Bisa. Kemudian bahasa. Perumusan kalimat soal komunikatif. Artinya mudah dipahami, dibaca oleh mahasiswa. Bukti soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, nanti diamati lagi apakah betul sudah baku atau tidak. Tidak menggunakan kata ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Ketika membaca, mahasiswa paham yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Oke, mungkin ini dianggap ya. Rumusan soal tugas tidak mengandung kata atau ungkapan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Hingga di sini jika dia semua tidak masalah. Atau jika ada kata tidak pun juga tidak masalah. Artinya Bapak Ibu sudah betul-betul menganalisis apa yang sudah dibuat. Hingga ditulis penelaah, nama ibu, tanggalnya sekian, oke, Samarinda, atau Barabai, Kandangan, oke. Tinggal nama, tanda tangan. Analisis penilaian soal pilihan ganda. Jadi pilihan ganda tadi juga diuji cobakan kepada mahasiswa. Ada 10 pilihan gandanya. Yang dilihat juga seperti ini, analisis setiap buku soal berdasarkan semua kriteria yang terdalam dalam format. Jadi dianalisis apakah semua soal yang dibuat Bapak Ibu ini sesuai dengan kriteria yang ada dalam format ini. Jika sesuai ya, maka diberi centang. Kalau di sini kalau tidak sama seperti tadi. Jadi materi yang dibikin soal sudah sesuai dengan indikator? Iya. Pilihan jawaban homogen. Homogen itu sama dan logis masuk akal. Maksudnya seimbang antara jawaban-jawaban A, B, C, D itu homogen enggak? Kalau jauh sekali berarti sekali soalnya. Kalau homogen ada sedikit pengecohan. Soal-soal capaian yang ingin dicapai, jikanya hanya ada satu kunci jawaban yang benar. Kemarin Bapak Ibu sudah ada kunci jawabannya. Hanya satu kunci jawabannya. Berarti tinggal dia konstruksinya. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Singkat, jelas, dan tegas. Rumusan soal dan pilihan dan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi biasanya pilihan ganda ini bentuknya adalah pernyataan. Coba kita cek ya, apakah Bapak Ibu membuatnya dalam bentuk pernyataan atau dalam bentuk pertanyaan. Kita cek. Kita coba lihat ke instrumen kisi-kisi ini.
Punya ibu tapi Bu, berarti yang soalnya kemarin ganda-ganda dibuatkah gandanya juga? apanya Bu? Kemarin kan ulun esai aja nggak ada gandanya, di analisis kan ada yang ganda, itu dibuat lagi kah gandanya untuk Oh Ibu nggak ada penilaian? bikin pilihan ganda kemarin ya? Bisa semua. Ih, berarti dibuat Bu lah. Untuk di sini mau tidak mau dibikin Bu. Nah, Untuk nanti analisisnya. nanti ditambah ya Bu ya, nanti Iya, ditambah aja ya. iya, iya. Kita cari soal pilihan ganda ini. Nah, ilmu yang membahas kaedah-kaedah berarti ini bentuknya pernyataan. Berarti sudah Punya betul. ulun pilihan ganda, Bu. Kayak pernyataan atau apa punya ulun kira-kira? Ayo kita cek ya. Punya Pak? Effendi. Kita cek Pak Pendi. Ya, saya juga ada Bu, pilihan ganda dan esai. Alhamdulillah kalau sudah ada. Ye, Kan alhamdulillah. nggak mau diuji cobakan kan? Punya Pak Effendi. Habis itu punya ulun, Bu. Nah, ini punya Pak Pendi ya. Apabila seseorang belum pantas untuk menikah, perbekalan belum ada, maka hukum nikah baginya ada. Nah, ini sudah menjadi kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan yang diisi dengan A, B, C, D. Tinggal mengisinya. Oke, kita coba. Penyebab dalam bentuk pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan rasio keuangan, kegunaan utama, jenis-jenis, tanda tanya? Nah, ini esai ini biasanya bentuknya seperti ini. Dijawabnya. Karena bentuknya menggunakan kalimat tanya. Berarti ini pertanyaan, bukan pernyataan. Berarti ketika diisi tadi di bagian kolom tadi, di analisisnya, apakah apa tadi isinya? Kita cek. Di dalam kolom tadi dinyatakan bahwa untuk pilihan ganda pertanyaannya adalah rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang dituliskan. Jadi soalnya berupa pernyataan. Jadi apa yang dimaksud dengan rasio keuangan bank, kegunaan utama, jenis-jenis, ini biasanya dijawab dengan esai. Artinya uraian jawabannya. Berarti yang bagusnya seperti apa? Rasio keuangan bank adalah A, B, C. Kan ini yang kedua. Rasio apa yang mengukur kemampuan? Tentu jawabannya biasanya uraian. Jadi kata apa, kata tanyanya aja dihilangkan. Rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek dan rasio yang paling efisien dalam mengelola asetnya adalah. Kemudian rasio yang memberikan gambaran, kan ini kan membingungkan kan jadinya ada, lalu nanti akan apa istilahnya terlihat bahwa ada pertanyaan yang membuat makna ganda atau apa istilahnya. Nah, ini ada dua pertanyaan nih. Rasio apa yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek, dan rasio yang paling efisien dalam mengelola asetnya, dan rasio apa yang memberikan gambaran untuk gambaran apa ini. Oke. Nah, bingung nih jadinya nih. Karena bentuknya kalimat harusnya ini aja. Rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek adalah. Atau rasio yang paling efisien dalam mengelola asetnya adalah. Titik-titik. Nah, tinggal diisi A, B, C. Apa yang dimaksud dengan arti penting, fungsi utama, prinsip-prinsip dalam konteks analisis kredit? Nah, berarti ini uraian sebenarnya jawabannya, bukan arti itu. Berarti langsung aja sebenarnya. Prinsip-prinsip dalam konteks analisis kredit adalah
Tinggal dipilih A, B, C, D. Boleh pengecualian. Prinsip-prinsip dalam konteks analisis kredit adalah titik-titik kecuali. Oke, pilih salah satu. Nah, jadi punya Pak Toto berarti secara analisis dalam pembuatan soal pilihan ganda menggunakan kalimat pernyataan bukan pertanyaan sehingga dicontreng kata tidak. Apa yang dimaksud? Nah ini ya. Apa yang dimaksud dengan analisis laba, kotor, faktor-faktor apa yang ini banyaknya pertanyaannya ya. Bisa saja ini membingungkan mahasiswa yang mirip dengan soal esai. Berarti untuk nomor 6, Pak Toto tidak menjawabnya tidak. Panjang pilihan jawaban. Nomor 7, tadi panjang pilihan jawaban relatif sama. Nah, apakah panjangnya sama? Nah, ini ada yang beda-beda nih ya. Jawabannya. Oke. Apakah panjang kriteria dalam penentuan soal pilihan ganda yang ketujuh, pilihan jawaban relatif sama. Oke, A-nya ini sangat panjang. B-nya sedang. C-nya panjang. D-nya sedang. Berarti tidak ya untuk isian analisisnya. Kenapa? Karena panjangnya jawaban berbeda. Panjang pilihan jawaban relatif sama. Itu yang diminta. Sama seperti ini. A-nya panjang, B-nya panjang, C-nya panjang, D-nya pendek. Berarti perlu dikatakan bahwa dalam analisis soal pilihan ganda yang Bapak Toto buat berarti tidak jawaban untuk analisis Bapak. Ini juga, ini sedang-sedang tapi ada yang panjang sedang. Nah ini yang pas ini. Oh ini ada nih, nomor 10. Metode perhitungan analisis BEP dapat diukur dengan rumus titik-titik, nggak perlu pakai tanda tanya nih. Oke, ini sudah bagus nih sebenarnya, tinggal tanda tanyanya hilangkan karena ini bukan kalimat tanya, belum tidak ada kata tanya kan. Kalimat pernyataan ini sudah betul. Tinggal tanda tanya hilangkan. Nah, berarti tinggal sininya. Soalnya yang semua adalah pakai A, B, C, D, ada 4 indikator, yang di sini 5 nih. Ada D-nya, ada double. Nah, berarti ada yang kurang dalam konstruksi. Oh ya, nggak sempat ke data share ya. Ke data share ya, punya Pak Toto, kita share kembali. Oh iya, ini maksudnya yang dikira sudah di share tadi ya. Oh belum. Nah ini maksudnya punya Pak Toto tadi yang kita sebutkan. Maaf ya, Bapak Ibu ya, nggak ada yang protes nih. Belum di share pun. Nggak ada yang protes. Kita mendengarkan aja begitu Tadi mau protes tapi belum nanti dulu. Oh ya, berarti kita ngomong sendiri nih judulnya enggak? Enggak, Bu, enggak. Kita mendengarkan, Nah, ini maksudnya. kita menyimak aja ya. Nah, ini maksudnya. Dikira sudah di-share tadi. Nah, kan dengan rasio keuangan bank, kegunaan utama jenis-jenis pakai tanda tanya. Nah, yang diminta tadi di dalam modul tadi adalah itu terkait dengan pernyataan. Tidak menggunakan kata tanya. Langsung aja nih, rasio keuangan bank adalah A, B, K, C, K, D. Nah, rumusan soalnya tadi kan diminta panjang pendek jawaban. Nah, ini kan panjang. Yang kedua sedang. Yang ketiga C-nya panjang, D-nya pendek. Nah, ini.
Berarti untuk jawaban analisis, panjang pilihan jawaban relatif sama berarti tidak dijawab dengan tidak. Tidak apa ya? Tidak sama, tidak relatif sama panjang. Dan punya Pak Toto semuanya menggunakan kata tanya ya. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan analisis BEM? Manfaat utama jenis-jenis biaya termasuk dalam analisis. Berarti ini sebenarnya soal untuk uraian. Tapi Bapak menulisnya dalam bentuk ABCD pilihan ganda. Pernyataannya sudah pas nih, jawabannya relatif sama panjang pendeknya. Tetapi kalau seperti ini adalah soal dalam bentuk uraian. Kenapa? Karena menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Padahal seharusnya dalam pilihan ganda menggunakan kalimat pernyataan. Berarti analisis 6 untuk indikator 6, kriteria 6 berarti jawabannya tidak. Karena di situ diminta untuk menganalisis apakah soal yang kita bikin itu sudah keluar. Putus-putus Bu jaringannya. Keluar nih. Sama di Putus, sini putus-putus juga. putus-putus Bu jaringannya, putus-putus. Iya. Pak Toto sampai berkerut kepalanya tuh. Iya. Bapak Pak Toto. Hah? Bukan. Jaringannya yang enggak yang putus-putus ini Bu, makanya bingung juga. Enggak. Nanti kalau mau nanti bisa aku revisi lagi Bu. Sekarang jelas kayaknya. Terakhir. Cuman jaringannya jelek di sini. Ini gimana masih putus? Masih Bu, Kayaknya masih. di sini jelek juga nih. Masih Di Bu. sini juga hilang-hilang. Iya, hilang-hilang jaringannya. Awas, kena mata Luli. Ya, putus-putus Bu. Oke. Ini sudah bisa didengar atau enggak ya? Bisa didengar Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Berarti kita sambil lanjut aja. Jadi analisis penilaian soal pilihan ganda tadi, ini yang dilihat, analisis setiap butir soal yang sudah Bapak Ibu buat per satunya tadi, per poinnya 1 sampai 10 tadi, sudahkah memenuhi indikator ini? Secara sudahkah terpenuhi ini soal? Terima kasih. Jadi, maaf Bu, tanya. Indikator dan jawaban homogen, materi Maaf Bu, izin tanya Bu. Enggak. Jadi yang untuk pilihan ganda itu diusahakan untuk pernyataan, yang untuk esainya itu diusahakan untuk pertanyaan ya Bu. Halo, Assalamualaikum. Putus lagi Bu. Jadi untuk esai itu esai karena uraian, jadi kalimatnya dalam bentuk kalimat tanya. Untuk pilihan ganda, maka kalimatnya dalam bentuk pernyataan. Nah, kalau dibikin kalimat tanya, jawabannya akan panjang. Uraian gitu ya. Apalagi satu soal itu
ada beberapa pertanyaan sesungguhnya. Oh, nggih, nggih. Di Jadi bisa berkoma-koma di itu. Berarti ada Heeh. beberapa pertanyaan, sedangkan jawabannya hanya memilih 4 dalam bentuk pilihan ganda. Nggih, Lagi ya. kita melihat soal yang nomor 10 pilihan ganda punya Pak Toto itu 5 jawabannya. A, B, C, Oh, D, tapi D-nya ada 2. ada 2. Nggih. Itu bisa dihilangkan 1 ya, Berarti Bu. ada 5 tuh. Ah ya, hilangkan. Mana yang paling tepat jawabannya. Nggih. Soal pilihan ganda ini biasanya lebih mudah dijawab oleh mahasiswa tidak dalam, berbeda dengan esai yang perlu pemikiran panjang. Kalau pilihan ganda ini terlalu sulit. Tapi tergantung kita cara membuat soalnya. Kalau dibikin soal pengecoh tentu sulit juga. Ada pengecualian dan sebagainya. Nah, jadi dilihat tadi, yang dilihat tadi pokok soalnya dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Jadi singkat aja untuk pilihan ganda ini, jelas, tegas. Kalau pakai koma-koma berarti ada yang kurang jelas. Dan itu bisa membingungkan. Rumusan soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Berarti pernyataan, dan itu sesuai dengan keperluannya saja. Mau definisinya yang ditanyakan, mau jenis-jenisnya, atau mau fungsinya. Tadi kita lihat punya Bapak, apa jenis-jenis pengertian, koma, fungsi, gitu ya. Ada koma-koma itu. Nah, yang mana sebenarnya yang diminta dalam soal itu? Jadi, yang diperlukan saja pernyataan. Jadi Misalnya, 1 aja ya, Bu. inggi, 1 aja. Nanti nggak Fungsi, sesuai dengan RPS, Bu. sesuai Karena dengan RPS. karena yang gimana, Bu? Dalam RPS kan misalnya satu pertemuan itu indikatornya yang dicapai banyak, tapi bisa dipilih salah satunya aja. Oh, milih aja 1. Nggih. Oh, nggih, 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 nggih. Kalau kita merangkum semuanya lalu dibikin soal pilihan ganda dalam satu soal, akhirnya ya banyak tadi. Membingungkan kita. Nggih. Kitanya sulit, mahasiswanya juga akan lebih kesulitan lagi. Oke. Jadi dipilih salah satunya ya, Bu. Nggih. Nggih. Siap. Maksudnya dipilih salah satunya itu pernyataan dalam soal tadi ya, Pak ya? Ya, nggih. Jadi kan ada jenis, ada fungsi, ada pengertian. Pilih Nggih. salah satu. Nggih. Bapak mau yang Nggih. ditanyakan itu pengertiannya kah? Atau mau fungsinya kah? Atau mau Jenisnya? jenisnya? Nggih. Nah, misalnya fungsi-fungsi laporan keuangan adalah kecuali misalnya. Bisa saja Bapak menjawab semuanya benar, yang salahnya 1 misalnya. Nggih. Nah, itu pengecualian. Kalau Bapak mau membuat semuanya, yang paling benar di antara laporan pengelolaan keuangan adalah mana yang paling benar? Berarti yang lainnya bisa diganti-ganti, diubah-ubah pernyataannya supaya dia bisa memilih mana yang paling benar. Siap, Bu. Nggih. Nah, tadi agak bingung ya, Pak ya? Iya. Nanti ada misi lagi, Bu. Kita sendiri sebagai dosen bingung, Pak, nggak bisa menjawab, Pak. Pernyataan Bapak tadi sangat sulit. Karena bacanya kan kalau pengertian pasti ada tujuannya. Setelah tujuan pasti ada fungsinya, ada manfaatnya gitu kan. Jadi kan satu aja nggih. Satu aja itu dapatnya aja insya Allah indikator komponen yang lain. Karena kan Bapak mengajar tidak hanya menguji mahasiswa, tidak hanya di OTS, tapi ada juga dibuat, ada sikapnya, ada keterampilannya, macam-macam terhadap mahasiswa. Dan itu UTS-nya kan ada 2 juga, Bu. Ada pilihan ganda sama isai. Bapak rajin sekali membuat soal pilihan ganda, ada isai luar biasa. Materi yang sekarang ini itu kita baca juga kan kemarin kita baca itu ada kok ini ada pilihan gandanya, ada isainya. Jadi harus 2. Jadi aku bikin aja 2 dulu. Kalau salah ya dihapus aja sudah. Kalau benar ya sudah kan gitu aja. Betul aja, Bapak sudah membuat lengkap, itu luar biasa. Bapak lengkap membikinnya. Tinggal menganalisis aja soal-soal yang Bapak bikin itu apakah sesuai dengan materi yang dibikin, apakah sesuai konstruksinya. Nah, ternyata Bapak sudah membikinnya, tapi ada beberapa konstruksinya yang tidak belum pas. Pas. Misalnya singkat saja, jelas, tegas, dalam bentuk pernyataan, panjang pilihan,
Boleh panjang, tapi panjang semua. Boleh pendek, pendek semua. Nggih. Oke. Karena kalau Ya. ada beda panjang pendek, biasanya mahasiswa nggak perlu mikir, Pak. Biasanya yang panjang itu dianggap benar. Kan soalnya mudah, Bu, untuk memilih. Oke. Disuruh Jadi milih saya aja. agak mengecoh mahasiswa berpikir, dibikin sama sehingga supaya mereka berpikir. Gitu. Nah. Nah, yang kedelapan, gitu ya, yang kedelapan kita dalam menganalisis soal pilihan ganda kita, gambar jika ada gambarnya, grafik jika ada grafiknya, tabel jika ada tabelnya, tapi tadi semuanya nggak ada ini ya. Kita teksnya atau sejenisnya jelas dan berfungsi. Artinya teks yang digambarkan tadi jelas. Nah, kalau bermacam-macam tadi berarti belum jelas. Kejelasannya teksnya seperti apa. Ya. Yang ke-9, pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan semua jawaban benar, garis miring salah. Berarti kita tidak diperkenankan dalam membuat pilihan ganda itu ada pernyataan A, B, C, D-nya itu yang seperti ini. D, semua jawaban benar, garis miring salah. Atau semua jawaban salah, semua jawaban benar. Kalau ada yang seperti ini, berarti nanti kita, kalau Bapak Ibu sudah membuat seperti ini, ya nggak masalah. Atau Pak Toto tetap menampilkan yang ada juga nggak masalah. Cuma di analisis Bapak, tinggal dicontreng berarti tidak. Soal tidak memenuhi kriteria. Tidak. Ya. Tetapi jika Bapak hendak semuanya memenuhi kriteria, berarti Bapak membuat kembali supaya memenuhi kriteria. Tapi kalau Bapak, kan kita tugasnya hanya belajar menganalisis. Tidak diperbaiki pun tidak masalah. Berarti kita jujur aja mengatakan punya kita tidak memenuhi kriteria dalam hal panjang jawaban atau dalam hal ada nih kita bikin satu soal yang semua jawaban benar misalnya seperti itu, supaya karena rumit juga, A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu jawabannya, C-nya sudah ketemu jawabannya, tapi untuk D kita bikin aja dah semua jawaban benar. Nah, berarti kalau kita ada memasukkan ini dalam jawaban, berarti itu tidak memenuhi kriteria yang soal yang dianggap bagus. Yang ke-10, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan besar kecilnya angka atau kronologisnya. Ada 2, 3, 4, disusun aja berdasarkan besar kecilnya. Mau yang besar dulu ke kecil atau kecil dulu ke besar. Bila seperti itu berarti ya. Bila tidak, congkreng aja tidak. Alasannya apa? Bisa saja Bapak ingin mengatakan, saya ingin supaya mahasiswa lebih. Alasannya apa? Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Karena memang ada pilihan ganda itu yang soalnya nyambung. Nomor 8, tapi dijawab untuk soal 9 dan 10. Kadang-kadang seperti itu. Nah, punya Bapak kan satu-satu tadi ya. Berarti tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Dicontreng ya. Yang ke-12, ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Nah, kita cek lagi punya kita ada nggak petunjuknya? Berarti kita contreng iya. Kalau tidak ada, nggak masalah. Kita contreng aja tidak. Dan di pilihan ganda juga yang soal pilihan ganda yang bagus tentu ada kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya kalau tidak ada, kita contohin aja tidak, nggak masalah. Berarti ada yang perlu kita sesuaikan lagi dalam arti dalam catatan analisis kita. Terdapat kunci jawaban. Kunci jawaban semuanya ada dalam penelaahan kemarin. Terdapat pedoman penskoran. Jika ada, coba.
Nah, kalau misalnya kemarin ada pedoman pensekoran, tapi pedoman pensekorannya hanya untuk nilai OTS saja atau UAS aja yang kebetulan nggak ada pilihan ganda, berarti belum ada pedoman pensekoran untuk pilihan ganda. Kemudian ini di modulnya salah ya, 15 salah nomor. Terdapat stimulus sebagai konteks yang berupa tabel, gambar, dan sejenisnya yang disajikan dengan jelas dan terbaca. Jika ada, tapi semuanya ada ya, karena minimal ada teksnya. Walaupun tabel tidak ada, gambar tidak ada, tapi ada teksnya. Kemudian dilihat lagi bahasanya. Rumusan kalimat soal komunikatif. Bila mudah dipahami, berarti komunikatif. Buat soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Tidak menggunakan kata atau ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. Nah, ini penting tadi. Kalau banyak pertanyaannya berkoma-koma tentu menimbulkan penafsiran ganda. Ini yang mau ditanyakan Pak Toto ini apa ya untuk saya gitu ya, karena ada 3 pertanyaan. Jawabannya ketiganya ada. Jadi yang ini yang mana yang betul ya? Bingung nih. Jadi pilih yang jelas aja supaya tidak ada tafsiran ganda atau salah sangka di antara mahasiswa. Jelas-jelas. Rumusan soal tidak mengandung kata atau ungkapan yang mengandung atau yang menyinggung perasaan orang lain. Oke, ini semuanya ya. Tidak ada yang menyinggung perasaan. Itu tinggal ditelaah nanti dan ditandatangani oleh Bapak Ibu. Sudah selesai, nanti untuk minggu depannya lagi penulisan artikel. Ini yang ditelaah Bapak Ibu, dan itu sudah ada instrumennya juga. Kemarin masih instrumen yang dulu juga, tinggal diisi kalau mau bentuk Excel. Kalau Bapak Ibu maunya bentuk Word, berarti dibikin aja seperti ini. Dan kalau membuat Word, berarti diketik ininya, sama persis seperti ini. Analisis penilaian soal pilihan ganda, petunjuknya diketik seperti ini, mata kuliahnya, dan bikin tabel seperti ini. Ininya tetap dituliskan. Karena yang menjadi penilaian kami tadi adalah kelengkapan-kelengkapannya. Apa yang menjadi penilaian tadi adalah, kita cek ke atas. Nah, ini yang menjadi penilaian kita. Kesesuaian antara item dengan capaian pembelajaran. Oke, kalau dilihat sebenarnya semuanya sudah sesuai. Tinggal ini kelengkapan komponen analisis hasil penilaian sikap. Lengkapkah sudah menilainya? Tadi angka-angkanya, rata-ratanya berapa, kriteria berapa. Termasuk catatan analisisnya diisi enggak semuanya? Sesuai enggak catatan analisisnya? Kelengkapan komponen analisis hasil penilaian, pengetahuan, keterampilan. Nah, ini juga tadi dalam penilaian pengetahuannya seperti apa, terpenuhi enggak. Tentu di situ mulai dari identitasnya apa, judulnya ya. Nah, punya Pak Toto tadi ada yang, kalau untuk tugas kemarin kan ada yang salah judul tadi ya, nanti perbaiki aja supaya nilainya skornya 3, karena seharusnya daftar nilai tapi ditulis Bapak instrumen penilaian sikap tadi ya. Nah, itu dibetulkan. Jadi untuk yang tugas kemarin 3 semua skornya. Kemudian analisis penilaian sikap. Sudah, jika terpenuhi analisis penilaian keterampilan yang dicarikan tadi sini, ada identitasnya termasuk, nah indikator capaiannya apa, nomor soal berapa dari 10 masuk, nomor 3 berapa rata-ratanya, kriterianya, jika rata-ratanya misalnya kada sampai 80 seluruhnya, berarti kriterianya adalah baik. Jika pakai kriteria A, B, C, D saja. Analisis catatan, berarti ada misalnya soal-soal, atau bisa saja dalam pembelajaran perlu ditingkatkan lagi terkait dengan wawasan materi tentang itu misalnya catatannya. Terserah Bapak Ibu mau catatannya terkait materinya atau terkait soalnya dan sebagainya untuk catatan.
Tapi kalau catatan di sini kami yang nanti membuat catatan untuk nilai Ibu, misalnya. Karena Bapak Ibu sudah terpenuhi catatan kami untuk kelengkapan komponen analisis hasil penilaian Bapak Ibu, misalnya Ibu Fatimah dan atau Pak Pendi misalnya, maka di sini oke terpenuhi semuanya karena sudah dituliskan nomor soal rata-rata kriteria capaian dan Bapak menganalisisnya dengan baik. Misalkan terbuka di sini. Ini catatan kami di sini. Ketepatan pengisian analisis kualitas instrumen penilaian. Ini juga kami nanti yang mengisinya. Terpenuhi semuanya, skornya 3. Ketepatan pengisian analisis hasil penilaian sikap. Jadi penilaian sikap yang Bapak isi kami nilai di sini. Ketepatan pengisiannya analisis. Jadi alangkah bagusnya tadi punya Ibu Fatimah tadi sudah ada di bawahnya, ternyata sudah ada angka-angkanya, tinggal dihitung sesuai enggak dengan, berarti kami nanti akan menghitung lagi jumlah punya Bapak Ibu tadi berapa untuk skor. Tapi sebenarnya Bapak Ibu yang lebih tahu karena Bapak Ibu sendiri yang melakukan penilaian ke mahasiswanya. Kemudian yang keenam, ketepatan pengisian analisis hasil penilaian pengetahuan keterampilan. Rata-ratanya berapa? Jadi tinggal men-skor. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Izin bertanya Bu, ini berarti mengisinya Bu cuma ya tidak aja kok Bu, atau apa Bu? Tinggi, iya, tidak, catatan. Catatannya apa? Ketika Bapak Ibu, iya, apa catatan Bapak Ibu? Ketika menjawab tidak, apa catatan? Memang mengisi aja, Pak. Untuk Jadi, yang analisis penilaian soal uraian dan soal itu pilihan ganda. Jadi Bu, kami ulang lagi Bu, kalau yang belum membuat pertanyaan soal ganda, berarti kami membuat soal ganda dulu. Tinggi, bagusnya seperti itu. Bapak belum kah kemarin? Soal ganda, pilihan ganda maksudnya kan Bu ya? Iya, Ada pilihan ganda. belum Bu? Oh, belum. Hanya ada Berarti perlu dibikin. essay. Iya Bu. Soal, menurut Ibu saran Bu, apa minimal kalau bikin soal ganda itu berapa? 10 aja. 10, oke. 10, saja. 5. 10 saja, ABCD aja. A, B, C, D. Oke Bu. Bu, kan saya nggak ada gandanya juga. Nanti saya tambah di bawahnya aja ya, yang asalnya nggak berubah gitu. Jadi tinggal tambah ganda aja gitu, oke Bu lah. Ada suara ya? Bu Rifkah nggak jelas Oh, Bu. ulangi, Bu. Oh ya, sinyal hilang. Bu, saya kan sebelumnya sama juga nggak ada ganda. Jadi esainya 5, kemarin OTS-nya UAS-nya 5. Jadi karena nggak ada ganda, tinggal saya tambahin bawahnya gandanya nggak merubah soal esai di atasnya gitu ya Bu ya. Tinggal tambahkan Misalnya, enggak gandanya misalnya saya letakkan misalnya di UAS misalnya lah. Jadi jadi nggak berubah soal yang sebelumnya gitu aja Bu ya. Nanti di instrumennya kan ditambah untuk scorannya gitu lah. Kan gandanya nggak ada. Gitu lah. Iya. Tapi tentu ada diminta itu skornya atau skornya ditambahkan. Jadi banyak kerjaannya kita Pak Maulis. Iya. Jadi sebenarnya konsekuensinya Bu, nanti skornya juga berubah dari nilai, karena kan ada UTS, ada UAS. Berarti kita masukkan di UAS, tapi bentuknya tambahan ya, tambahan dari soal UAS aja. Jadi yang kita tambahkan angka skor di UAS aja, supaya kadang merubahnya. Cuman risikonya juga di UAS itu kan ada yang 20%, ada yang 10%. Nah, dengan adanya soal ganda, berarti presentasinya itu akan berubah. Karena otomatis soal pertanyaan ganda pun 10 aja kalau esai Pak, jadi sisanya untuk ganda gitu aja lah. Kan sebelumnya 20, masalah jadi 100 karena ada ganda, jadi turunannya jadi 10. Sebenarnya Bapak boleh yang tetap
yang mau seperti yang Bapak inginkan tadi, merubah yang ada. Tapi boleh juga pilihan ganda Bapak bikin kolom tersendiri. Kolom tersendiri dengan pedoman penskoran yang berbeda, yang lain lagi. Oh, ya. Ya, supaya kada mengganggu yang ada. Jadi anggap aja ulun, nanti Bu, OTS-nya itu Bapak bisa menggunakan soal pilihan ganda, bisa saja menggunakan Oh esai. ya ya ya. Contoh soal Oh, aja gitu. Pak Maulid. Kita nggak merubah yang ada ya. Yang jelas ketika dianalisis, Bapak punya analisis pilihan ganda, punya Ah, iya, iya. analisis. Ya. Oh, lebih baik Kalau kayak Bapak gitu aja berarti. masukkan merombak kan terlalu banyak ya. Jadi Hmm. pilihan ganda masukkan aja, ada soal pilihan ganda. Tetapi dalam OTS yang sesungguhnya, Bapak bisa saja mau esai saja. Atau ganda saja Pilihan gitu. ganda Iya, tidak iya. digunakan gitu. Iya, 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 iya. Berarti Iya. nggak usah diubah aja Pak Maulid ya. Nah, itu Bu, Ini yang ditambahkan Eh, aja, Cuma tambahkan nambah aja. aja. Nambah Ini persekoran dengan nambah nambah soalnya. bikin soal pilihan ganda saja. Nah, dan ada nilainya, skornya, itu aja. Tanpa merubah yang terdahulu. Kalau yang merubah terdahulu berarti Bapak memang harus ketika esai ada pilihan ganda, ada esainya. Iya, Bu. Lalu jadinya berubah lagi kan perhitungan-perhitungannya, padahal punya perhitungan Bapak sudah bagus nih, sudah lengkap. Gitu. Ya, Bu. Cuma pilihan ganda karena diminta dalam analisis dibikin saja. Artinya Bapak waktu ulangan memilih saja, bisa OTS, bisa pilihan ganda. Ini Bu, terima kasih. Jelas Bu. Ini. Alhamdulillah. Izin lagi Bu, ini yang menganalisis Bu kita sendiri atau teman Bu? Soalnya ada di kelompok lain itu orang yang menganalisisnya Bu. Penelaahnya maksudnya ya Pak. Sendiri tadi Pak Pendi. Enggak. Berarti berputarkah? Maksudnya orang tuh di antara teman bersepuluh berputar menilainya. Tinggi kayaknya Bu, atau kita masing-masing aja Bu? Pak Pendi yang mudah aja. Menurut Sendiri yang mudah aja. aja, Bapak Pendi maunya orang lain kayak menilai. Baik sendiri Oh, lah. saya sendiri aja, Bu. Pak Pendi yang mudah. Yang Pilih mudah aja aja. belajar menelaah. Kalau Pendi mau analisis punya. Iya. Sama ini Bu, yang soalnya harus diujikan ke mahasiswa Kak Bu atau gimana Bu? Soalnya kan ampun ulun ini OTS yang pilihan ganda itu sudah setiap semester ada beberapa yang diujikan, sama untuk yang esai itu diujikan juga sudah Bu. Kalau sudah diujikan kan tahu nih jawaban mahasiswa rata-rata ini, untuk pilihan ganda ini apakah perlu diujikan lagi Bu? Karena sudah untuk soal-soalnya sudah kita ujikan sebelumnya. Oh, sering. Terserah Bapak Ibu, Bapak aja. Bapak nyamannya mau yang mana? Kalau Bapak, berarti Bapak sudah mengerjakan dulu kan? Mudah sebenarnya itu. Nah, untuk itu kita tidak terlalu memperumit Bapak aja, terserah Bapak yang Data mudah. yang ada aja Bapak. Kalau sudah Yang ada. mudah. Siap Bu. Bapak Pendi suka yang bersendiri-sendiri deh. Kita tidak ingin mempersulit Bapak Ibu ya. Siap Bu. Pak Pendi pertanyaannya bersendiri terus. Tapi Bapak jujur gitu, luar biasa. Gitu. Boleh sedikit bertanya, Bu. Pak Pendi, la tas'al an asya in tas'al tubdalakum tasukum. Nah, ini repot kan. Ulun sedikit bertanya Bu mengenai kerjaan Ulun yang minggu lalu nih, penilaian sikapnya ini ternyata Ulun ada yang salah Bu. Ulun nggak menggunakan rumus tapi langsung menuliskan nilai sikapnya. Nah ini apa perlu diperbaiki Bu, berhubung kan berkaitan dengan tugas yang sekarang Bu. Yang kita lihat di sini apa ya kan kita buka punya ibu siapa tadi? Eri. Ibu Eri ada merevisi. Nomor 7. Ini yang merevisi. Ini yang mana mau Nilai ditanyakan sikap Bu? itu dulu nggak ada nilai akhir dalam angkanya seperti punya Pak Muhlis tadi. Oh iya, oke. Kita buka ya penilaian sikap Ibu. Kalau pilihan ganda, pilihan gandanya sudah betul ya. Singkat, jelas.
Oke. Pengajuan tanggung jawab negara terhadap negara lain yaitu. Oke. Itu udah. Berarti terpenuhi kriterianya. Nah, gitu Bu. Ini skor ya, pedoman skor ini sikap. Nah ini, Nah, ini ya. Ini sebenarnya nggak masalah di instrumen penilaian sikapnya nggak masalah, itu betul aja nih seperti ini. Karena ini kan yang diminta dalam instrumen itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu Eri mau menambahkan, misalnya sesuai dengan di daftar nilai, kan sini ada daftar nilainya ya, Bu ya. Nah, itu tidak sesuai dengan yang itu tadi Bu. Ulun nggak memasukkan Oke. rumusnya. Kita buka daftar nilainya dulu. Ini loadingnya lambat ya. Nah ini. Tapi Pak Ibu ketemu nih. Nah, itu nggak berdasarkan Nilainya rumus yang sudah. tadi Bu, asal mengisi aja. Oh, tidak berdasarkan rumus, asal dinilai aja 84, 85, 86 gitu ya. Oke. Oh, jujur sekali Ibu. Oke. Jadi hitung aja tadi. Nilainya berapa tadi? 2, 2, 2. Kalau yang dijumlahkan jujur aja lagi, berapa? sorry, Ibu. Kali terus dibagi 16 baru dapat angkanya di sini. Oke, ini kan Ibu baikkan semua A semua ya Bu ya. Jadi terlihat sikapnya. Padahal kalau dilihat angka di sini tadi, Beda Bu. Ada kayaknya yang bisa nggak sampai A tadi ya. Oke, nah sikapnya di sini. Kita lihat. Nah, ada 3 tambah 4, 7, 7 tambah 2, 9, 9 tambah 3, 11. 11. 11 dibagi ya. Ini 11 dikali 100 dibagi 16 sama dengan 68,75. Nah, nggak mungkin 84 ya. Tadi 84 nilainya untuk Tasya Slavinka. Oke, 84. Padahal 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 3, 11. 11 kali 100 dibagi 16. Karena 4 skor tertingginya 4 kan? Jadi 16, jadi dibagi 16, maka dapatnya nilainya 68,75. Kalau 68,75, maka di indikator penilaian sikap Ibu berapa? Kita lihat akhir. C. Dia sudah beli balik. Nah, tapi Ibu kan banyak nih indikatornya. Berarti 68 masuk di mana? Di minus. Nah, Ini minus. berarti kriterianya cukup B minus. Nah, ya. Mudah ya, Mbak? Ibu ya? ini perlu memperbaiki dan kirim ulang kah atau gimana Bu? Ininya. Berarti Ibu kalau ingin bagus, ini aja yang diperbaiki nih, penilaian yang ini. Oh, ini. Ya, karena yang ininya kada sesuai dengan yang di atas. Padahal nanti kami menilai ketepatan, kelengkapan. Bolehlah kalau Ibu hendak membaiki, diizinkan saja. Kirim ulang di linknya itu lagi berarti. Karena kami juga diberi kesempatan untuk menilai sampai tanggal berapa ya kemarin catatan. Artinya kami tidak langsung menilai pas kemarin hari Sabtu, hari Ahad langsung dinilai enggak. Rasanya ada batas kami penilaiannya sampai tanggal 9 Oktober kalau nggak salah. Jadi selama masa-masa ini bisa aja Ibu memperbaiki lagi karena sudah mungkin makin mendalami, jadi bisa aja Ibu memperbaiki, masukkan aja di situ. Asal jangan lewat di tanggal 9. Jadi nanti sekalian memperbaiki itu Bu, sekalian ngumpul tugas analisisnya Bu. 9 Oktober itu sudah masuk di bagian artikel ya Bapak Ibu ya. Ini tidak lagi, berarti mudah-mudahan
di tanggal 9 Oktober, di tanggal 8 ya, hari Ahad itu sudah beres Ahad. Untuk hari Ahad itu beres semuanya, diperbaiki. Jika Ibu Eri ingin memperbaiki, mudah-mudahan sudah beres semuanya di tanggal 8 itu. Jadi Sama satu lagi bisa Bu, menilai Oke. semuanya masuk ke panitia. Satu lagi Bu, yang tentang kriteria pilihan ganda tadi punya ulun ada sebagian pertanyaan, ada sebagian pernyataan. Itu maksudnya iya atau tidak nanti tuh Bu? Berarti dijawab tidak. Analisis itu kada masalah Ibu, misalnya Ibu salah itu Ibu kada memperbaiki kada masalah, karena Ibu menganalisis sendiri berapa nilainya. Kalau sebenarnya memang lebih fair itu berputar gitu ya, berputar. Cuma kalau Bapak Ibu anak tapi ngalih memperbaikinya lah. Ibu, kita mungkin inginnya yang terbaik aja untuk Bapak Ibu. Mungkin karena sudah tahu kesalahannya, tinggal apakah Bapak Ibu tetap aja yang ada. Oke, kalau misalnya hendak tetap ada nggak masalah, itulah hasil analisisnya. Bapak Ibu di sini menganalisis. Kalau misalnya Ibu ingin semuanya ya, berarti ada yang Bapak Ibu perbaiki. Tapi sudah tahu kan Ibu Eri yang artinya yang salahnya di mana dalam membuat soal tadi, ketika pernyataan-pernyataan tadi disebutkan atau kriteria-kriteria pilihan ganda tadi disebutkan. Untung Mbak Ibu ya, teliti juga, ingat juga di sininya ya. Kami memang belum lagi diminta untuk memasukkan dalam nilai, jadi belum memenuhi, yang penting indikatornya terpenuhi, belum sampai meneliti ke dalam. Tapi kalau Ibu Eri ingin memperbaiki silahkan untuk nilai sikapnya. Karena yang mencari ketepatan dan kelengkapan. Sementara yang kita lihat kelengkapannya, ketepatannya belum. Ini ya Mbak. Oke, ini ya. Ini pilihan ganda ya. Apa yang dimaksud dengan hukum internasional gitu ya. Ya berarti tinggal kata apanya aja hilangkan. Hukum internasional adalah mudah aja. Karena pernyataan. Ini betul. Ruang lingkup hukum internasional berbagai aspek kecuali. Nah, itu betul. Nah, ini apa yang dimaksud dengan hubungan? Langsung aja. Hubungan antara hukum internasional dan nasional berdasarkan aliran humanisme adalah. Tinggal diganti. Apa yang termasuk dalam sumber-sumber hukum internasional? Sumber-sumber hukum internasional ada. Tapi kalau panjang pendeknya relatif sama. Oke, sudah oke. Tinggal pertanyaannya aja Bu ya. Masih menggunakan kalimat pertanyaan sebagian. Sebagiannya sudah oke. Terserah Ibu, anak mau diperbaiki atau enggak juga enggak masalah. Artinya dianalisis tidak. Nanti catatannya akan dibuatkan apa soal pilihan ganda yang lebih tepat dengan bentuk kalimat pertanyaan. Bu, yang dimaksud dengan panjang pendek itu tadi apa Bu ya? Panjang pendek ini Bu. Ketawa. Jawabannya. Oh, jawabannya Kak Bu. Tadi ada teori realisme, teori positivisme, teori konstruktivisme, teori liberal. Kan ada yang panjang tadi ya jawabannya. Iya. Kan saya punya kata tadi kan ada yang panjang. Nah, Ulun bertanya Bu lah, tadi untuk UTS Ulun kan ada pakai ganda, itu adanya esai aja. Jadi gandanya itu nanti Ulun di UAS Bu. Ibu kan sudah ada soal UASnya kan Bu ya? Ada di gandanya di UAS. Tinggal ditambahkan aja lagi. Ditambahkan di UTS Kak Bu. Di bawahnya, karena Ibu hendak di bagian OTS boleh di OTS. Kalau Ibu hendak di bagian UAS boleh di UAS. Oh, sudah. Yang terdahulu nggak usah dihapus Bu, tambahkan sudah ada aja. gandanya Bu. Kemarin tuh mengingat Pian pakai ganda, Jerpian karena analisisnya pakai ganda. Tapi Ulun kada sampai 10, 7 aja kayak apa Bu? 7 aja. Nah, yang penting ada. Adakah sudah revisiannya terkirim Bu? Ulun kada melihat tadi tuh. Nah, revisiannya kita kemarin baru Ulun lihat. Ulun kirim. Kalau aku cuma 1 berarti ada nih ya. Ada nih. Tanggal 3. Di sini tidak tertulis tanggalnya, cuma kalau sudah 2 kali mengirim, kan yang paling terakhir mengirim paling nanti makin di bawah-bawah gitu. Oh, ini
yang di atas, nggih. Tulis revisi Di kemarin atas itu. ada penyapian nomor 9, kemudian ada di nomor 22. Berarti Ibu Oh, ada iya. merevisi. Nggih, alhamdulillah. Kalau sudah terkirim. Kalau mau merevisi lagi silahkan, nanti akan muncul aja nanti nama-nama Ibu di Ibu. Yang analisis saja, no. Ini memudahkan sebenarnya bagi kami. Oh, berarti ini sudah dimerevisi, kami buka baca. Enggak terulang-ulang lagi kami memeriksa. Kalau Nggih. oh kan rajin sekali nih merevisi. Beliau ingin yang terbaik mungkin, nah kan. Nah, Iya. Pak Toto. Nggih, betul. Nggih, makasih Bu. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaankah terkait ini? Bu, untuk menekan lagi yang analisis penilaian pengetahuan atau keterampilan ini berarti boleh UTS, boleh UAS, Bu lah. Ini boleh OTS, boleh UAS. Itu yang kita rata-ratakan. Ibu mau mencoba mentes yang mana? Kita buka ya, kita buka aja tadi kolomnya supaya ini bisa dilihat kan? Enggak? Bisa, Bu. Oh, bisa. Kolom. Ini oke, yang kami nilai tadi ya, ini soal ini ya Bu ya, Ibu Erik, analisis penilaian pengetahuan. Ini yang Ibu isi. Nggak kelihatan ini Bu di layar. Oh, nggak kelihatan kan? Oke, berarti stop dulu. Kita share kembali. Yang ini. Nah, yang kelihatan. Kadang-kadang dikira sudah di-share sama tadi, panjang lebarnya nggak di-share. Kasihan Bapak Ibu. Oke. Ini nomor indikator capaian sesuai dengan yang ada di kisi-kisi penilaian Bapak Ibu kan ada tuh. Di kisi-kisi penilaian yang pertama kali Ibu Bapak buat OTS dan UAS kan ada indikator capaian pembelajarannya, CPMK-nya. Nah, ini tinggal diisi. Nomor soal 1 misalnya. 1, Ibu misalnya ada 10 orang mahasiswa yang diujikan. Untuk nomor 1, dari 10 orang mahasiswa itu rata-rata nilainya berapa? Sehingga kriterianya, misalnya nilainya rata-ratanya 80, berarti dia adalah sangat baik. Karena kriterianya dilihat dari kurang, cukup, baik, atau baik sekali. Atau baik sekali. Sangat baik atau baik sekali. Sesuai dengan kriteria yang Ibu Bapak buat di kemarin. Bu, nilai rata-rata sini rumusnya apa, Bu? Tadi kada tercatat. Nilai rata-rata di sini kan? Ini rumusnya tuh menghitung ini. Nggih. Oh, ini rata-ratanya ini sama seperti perhitungan Bapak Ibu kemarin. Di daftar nilai, Bu. Daftar nilai dia sudah menghitung kan? Nggih. Nah, daftar nilai. Oh, sama itulah. Sama daftar nilai. Sampai sudah menyusun itu daftar nilainya. Jadi kita di sini analisis menyesuaikan apa yang di Bapak Ibu buat kemarin. Misalnya nomor 2. Nomor 2 dibagi ke mahasiswa, sekalinya semua mahasiswa ada yang dapat 100, ada 80, ada 70, bahkan ada 50. Kita totalkan semuanya, kita rata-ratakan berapa? Misalnya 75 nilainya, nomor 2 sini. 75 rata-ratanya. Berarti untuk soal nomor 2, rata-ratanya 75, kriterianya 75 punya Bapak Ibu ada yang tadi baik, ada juga tadi yang B plus. Nah, itu jadi B plus, berarti B plus masuk apa dalam kriteria Ibu namanya? Masih baik juga, masih baik ya. Kalau di sini B plus, oke baik juga. Ibu izin bertanya, Bu. Ibu, yang di sini kan analisis penilaian pengetahuan atau keterampilan. Nah, ini kan berarti yang kita cantumkan salah satu aja kah? Atau keduanya? Karena di dalam instrumen itu diminta satu aja, Bu.
maksudnya di baik. instrumen Mm-mm. penilaian kami itu tidak diminta yang per satu-satu kemarin. Dua. Kalau kemarin kan untuk Betul. penilaian instrumen Ah, penilaian kemarin kami harus ada 10 yang dinilai. iya, ada. Jadi Iya. lalu Kalau dipilah ini salah satu. memang ada dicari kan, OTS-nya dicari, UAS-nya dicari, keterampilannya dicari. Kalau yang ini tidak, yang ini dicari hanyalah kelengkapan, kelengkapan Oh, instrumen penilaian UAS tadi. Nah, jadi kalau kelengkapannya, yang penting Bapak memenuhi ini, Ibu, iya. memenuhi semuanya. Berarti Insya kita misalnya kan pengetahuan kan ada UTS sama UAS. Kita pilih salah satu aja atau semuanya cantum. ini supaya mungkin tidak membingungkan apakah Bapak Ibu TS atau UAS bisa nanti dicantumkan di judul dalam kurung UAS UAS gitu. Oh iya, baik. atau dalam kurung UTS-nya. Jadi mudah kita Iya, supaya lebih jelas gitu. Kalau Iya, digabungkan keduanya kasihan Bapak Ibu juga membikinnya banyak. Tinggal UTS atau UAS. Siap. Makasih, Bu. Ini Bu yang catatan analisis nih diisi apa Bu? Tadi ulun kena perhatikan Bu waktu pertama tadi. Pengetahuan Putus-putus, Bu. Maaf putus-putus Bu. Putus-putus mengingatkan jam 12 kurang seperempat. Iya. Enggak Jumatan. Hari Senin ya kita ya. Ini terputus ya, kita keluar tadi, itu keluar nih. Tadi Bapak siapa nanya tadi? Pak Effendi Bu, yang catatan analisis tadi Bu. Misal kayak gini lah Pak Effendi. Meskipun catatannya sudah sangat baik, maka perlu ditingkatkan. Nah, kayak gitu. Misalnya ada catatannya kurang baik, maka perlu diperbaiki. Nah, kayak gitu, Pak, menurut ulun pemahaman tadi. Seperti itu pula maunya baik sudah tingkatkan, namanya kurang baik diperbaiki lagi. Namanya kada baik beratnya. Baiki kan. Diulang lagi. Ulang lagi. Kada baik juga, baiki lagi. Iya, siap, makasih Bu. Masih kada baik sampai kuliah ya. Sampai kuliah Siap, 3. Bercanda. Ini kayaknya ulun terlempar terus sih, 3 kali terlempar kita. Oke, diingatkan waktunya Bu kayaknya makanya. Tadi ulang Pak Fendi, apa pertanyaan pian apa tadi? Tadi sudah dijawab Bu lawan Ibu Fusila tadi lawan kawan-kawan. Kan tadi ulun bertakun tentang catatan penilaian itu apa-apa aja jalan dengan. Karena pertama tadi ulun masih kadang perhatikan Bu di bank tadi. Oh iya, mantap. Sambil kompromi aja kita kalau misalnya ada yang kurang. Ada aja Bu Ibu Rifkah kena menjelaskan ulang. Iya. Jawabannya tadi punya kada baik dibaiki jar Bu. Punya kada baik lagi dibaiki. Ya, nanti kita dengarkan Masih ada record. batas waktu perbaikan. Iya, kita terima aja perbaikan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini penelaahannya mau putar nggak Bapak Ibu nih maunya sebenarnya seperti pertanyaan Bapak tadi atau mau sendiri. Kami telah sendiri aja, bagus. Sendiri aja. Ulun Bu yang di penalah itu ulun tulis namanya di situ kawan ulun sama dosen yang di Bu, yang kemarin itu. Instrumen penilaian itu kan ada penelaah. Nah, ulun tulis namanya di situ, dokter pakai itu atau ulun seorang kah kena? Oke, tulang kawan aja. Yang menelaah bagus juga. Ya. Oke. Atau mungkin nanti kita kalau tanyakan orang ke lain Bu, bagusnya bukan seperti dia. Kalau orang lain ditanyakan ke menamzawi yang panitia kawan.
Kenapa? Kalau enggak penelaahnya kasih namanya teman kita, tapi yang nelaah kita sendiri. Itu bujur, Bu. Setuju saya. Kalau Ya kan kalau kita bujuran kawannya menelaah, menambah gawian kawan, kasihan kawan. Ya. iya udah namanya saja Kalau namanya kawan, tapi yang nelaah kita kan kita yang tahu. Iya Kurang kita benar. Pinjam kita aja mau nama teman. iya pinjam nama nanti kita bagi gitu. Kita ini benar. mau menanyakan ke panitia kalau akan menyulitkan gitu ya. Iya. Kadang-kadang bisa menyulitkan juga kalau terlalu detail gitu yang ditanyakan. Iya benar. Nanti ditanyakan pas jawabannya. Tapi Ayo. nanti kalau ada info terbaru akan kita sampaikan ke Bapak Ibu. Iya. Berarti nanti Bu untuk yang hari Jumat itu bukan Ibu kah yang sebagai mentornya atau gimana Bu? Tetap Ibu Jumat lah. sih Ibu. Ibu lah. Tapi Tetap kan ya kalau Nanti. review masih Bu. Jangan Review review masih ya. kita. Masih kita Ya, reviewnya. Nah, kami merindukan Ibu sampai habis. Iya, kami mengharapnya Ibu sampai habis. Bisa menggombal ya. Iya Sampai dong. bulan lagi Bu, tanggal 2 November selesai. Anu nih kita 2 minggu lagi lah kita Iya, sama-sama sebelum belah. Kangen dengan iya, ibu-ibu sebelum kita bapak-bapak. pisah ranjang, Bu, sebelum kita Bisa layar. Iya. Pak Toto nggak terlihat lagi ya? Oh ada ya, ada. Semangat Pak Toto. Biasanya yang sulit Lirik, tuh suka Pak Pak Toto. Toto, Pak. Pak Toto suka yang sulit-sulit tuh Pak Toto. Iya, mantap Pak Toto itu. Betul. Beliau bikin soalnya begitu panjang, sulit juga. Kita nggak bisa menjawab pertanyaan beliau. Kecuali lihat kunci jawaban bola. Iya. Kalau Untung kunci kita jawabannya beda dikasihkan. bidangnya memang sulit Bu. Kalau soal-soal teman tuh kan soal ibu siapa gitu kan pasti sulit. Kalau bidang kita mungkin agak bisa lah. Iya. Masya Allah. Tapi tadi mudah kan ya Bapak Ibu ya? Kira-kira nggak terlalu sulit ya? Insya Allah. Allah. Lebih Kalau mudah dari minggu kemarin. Iya, kalau ada ibu Ya. kami merasa mudah, Bu. Begitu Oh, ibu iya. keluar, langsung Ya sudah nggak ada oleng. langsung guleng. Langsung error. Ada aja tuh Pak Sapi, Pak Sami, ada aja. Pak Muhlis gurunya tuh. Tolong Ayla, kawalan lah. Ya, minta tolong pulang, minta upload akan di YouTube Ibu Fatimah. Iya, lumayan. Makasih ya. Terima Dan kasih. banyak tadi keluar masuk, terputus-putus Iya. suaranya. Gitu. Semoga yang di YouTube nggak terputus-putus. Biasanya begitu sih. Amin. Amin. Gimana? Ada lagi kah yang mau disampaikan Bapak Ibu? Sementara cukup Bu Ai. Alhamdulillah. Ibu Rosila cukup ya. Ibu Iri. Ibu Iri tinggal anukan aja. Membetulkan tadi ya, perhitungannya tadi. Enggak sikap sama beratan ya enggak cocok juga ya. Iya, enggak cocok benar. Alhamdulillah beliau meneliti sendiri apa yang sudah dikerjakan, berarti sukses untuk Ibu bisa sudah menelaah sendiri apa yang dikerjakan gitu. Mentornya yang sukses. Alhamdulillah. Ngajarin kami. Mentornya cuma menyampaikan aja, Bapak Ibunya yang hebat, luar biasa, semangat tinggi. Mudahan sehat terus semuanya. Amin. Sehat, Jadi nanti Bu semangat. revisian yang sebelumnya ngumpulnya sama barengan dengan yang hari ini, tugas yang hari ini. Sampai depan. Sambil ya, Oh. supaya sesuai Bapak Ibu ya. Kayaknya supaya sesuai dengan LB. Jadi kesesuaian RPS, kesesuaian indikator nilainya skornya 3 semua. Insyaallah. Amin. Ibu bisa sudah menyesuaikan itu, dan kami kan penilaian sudah kita sampaikan apa yang kami nilai ya, kesesuaian itu yang jadi menyesuaikan. Kalau nggak ada lagi kita cukup nggak apa-apa ya, Iya. walaupun Siap, belum jam Bu. 12. Pak Muflis juga sudah siap, sudah beliau mau ke masjid kayaknya. Kelihatan. Ada tamu katanya mulai tadi ada tamu dia. Oh, iya. Mau sholat Jumat kah? Hari Senin ini.
Setiap hari salat Jumat. Hari Senin. Kalau Salah pengurus kan ulama ya kan Bu, mualim. Iya, Lah, iya, sidin khutbah, penceramah semua. Tuh istri beliau juga sama. apalagi bulan Maulid. Maulid. Oh, Masya Allah. Sidin ya. Iya, iya, iya. Satu kampung Bu di Kandangan itu beliau punya rumah tahfiz juga. Masya Allah. Mas Sapi juga ada rumah tahfiz. Nice. Ada Bu Wah, TPA Bu ay. habis nih ya. TPA nggih. Jus 30 nggih. Ini Bapak Ibu, kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Dengan Baik, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih banyak. Ulun Alamin. banyak-banyak minta maaf, terutama terputus-putus tadi, sehingga mungkin ada yang kurang paham dan sebagainya. Silahkan nanti di chat saja, mudah-mudahan bisa menjawab langsung, tidak slow respon. Dan mudah-mudahan itu ada banyak gawian sehingga menu kada terjawab pas di luar. Mencarikan filenya laptop di tangan. Oke, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitaan izin berdahulu. Oke, Terima kasih, silakan. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Di share fotonya ya kalau ada yang memotong